Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Yayasan Darut Taqwa, Takmir Masjid Darut Taqwa, dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa. Tidak ketinggalan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa mengikuti kajian ini di media sosial kami. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah dengan nikmat sehat, ya, nikmat kecukupan rizki, mudah-mudahan bisa menenteramkan hati, berbahagia dengan keluarga kita, dengan putra-putri kita, dengan anak-anak didik kita, dan juga mudah-mudahan hidup yang sekali ini benar-benar bermanfaat untuk bekal meraih ridha Allah baik di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita di hadis yang keberapa ini ya? Lupa ini ya. Yang jelas masih tentang bab sumpah dan nazar, ya. An-nadhru wal qasmu, nazar dan sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a a'rabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah datang dari Abdullah ibnu Amr. Saya pikir Abdullah ibnu Umar, ternyata ada wawunya. Jadi kata Umaro kalau ada wawunya itu berarti Amr bukan Umar. Ya, jadi untuk membedakan antara. Jadi awalnya itu dua sahabat yang namanya Umar sama Amr itu tulisannya sama. Ain mim ro. Nah, untuk membedakan itu maka yang Umar tanpa wawu, yang Amr memakai wawu. Ngaten. Ya, sama dengan nama Pak Edi itu kan banyak itu. Ada Edi Norton, ada Edi Darut Taqwa misalnya, itu seperti itu untuk membedakan. Wa an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau berdua, sama-sama sahabat Rasulullah. Ja'a a'rabiyun, diriwayatkan telah datang seorang A'rabi, seorang Arab Badui, Arab kampungan, Arab yang merupakan pedesaan, ya. Cara kula ngoten dari teko desa, teko Pati lah, mara teng Surabaya lah. Ngoten. Biasane wong desa kan ya rada katrok kan ngoten. Tapi orang Arabi itu orangnya lugas. Lugas, ya nek culune barang tapi baper. Baper itu kepengin tahunya banget. Begitu masuk Islam itu apapun maunya ditanyakan. Ya. Gitu. Sampai ada yang mau menanyakan itu Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, aku kalau misalnya masuk Islam itu kira-kira masih boleh enggak saya melakukan zina, melakukan apa itu pencurian, ya, perampokan, pembunuhan, kira-kira masih boleh enggak? Itu ditanyakan. Jadi istilahnya menanyakan untung rugi kompensasi seandainya saya beriman kepada Nabi. Sampai segitunya. Ya, dijawab sama Rasulullah. Begitu bijaksananya Rasulullah ketika menjawab, ya. Ya udah silakan. Kamu silakan dengan catatan kamu lakukan dengan beriman kepada Allah. Ya, silakan zina, tapi berzinalah dengan catatan kamu beriman kepada Allah. Hanya itu yang dinasihatkan Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu, ya, dari sabda beliau yang orang ini kemudian ingin, wah nek ngono gampang. Tenan, Pak. Moro teng Doli, waktu itu dereng ditutup Dolinya. Sekarang kan sudah ditutup ya. Misalnya ke sana mau melakukan itu, ya loh, saya kan beriman kepada Allah. Allah ridho enggak?
Allah boleh enggak? Akhirnya enggak jadi. Besoknya lagi datang ke tempat perjudian. Ada namanya perjudian online ya, yang 303 atau apa itu namanya itu ya. Yang dipelopori oleh Rambo atau apa itu ya. Bintang film tapi itu. Ya. Nah, itu misalnya datang ke sana. Ya. Loh, aku melakukan ini katanya beriman kepada Allah. Boleh enggak? Begitu seterusnya, Pak. Akhirnya Masya Allah datang kepada Rasul, waduh enggak bisa saya Rasul. Nah ya udah berarti Islammu sudah mantap. Seperti itu jamaah sekalian. Ini contoh orang Arabi. Nah orang Arabi ini sowan datang Rasulullah. Ja'a Arabi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sowan kepada Rasulullah. Faqala seraya mengatakan, menanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, mal kabair. Sing disebut kabair itu apa sih ya Rasul? Kabair itu jamak dari kabirun. Ya. Kabirun itu maknanya umum. Kalau dihubungkan dengan sesuatu benda, misalnya maktabun kabirun. Ya, berarti ini bangku yang besar. Kalau dihubungkan dengan sesuatu perilaku manusia, maka kabirun itu artinya dosa besar. Lah, jamaknya kabirun adalah kabair. Nah, kemudian dia tanya kepada Rasulullah, mal kabair ya Rasul? Sing dimaksudkan dosa-dosa besar itu apa sih ya Rasul? Lalu ini panjang sebetulnya hadis ini. Fadzakarul hadis dan seterusnya hadis itu. Qultu wa mal yaminul ghamus. Jadi disebutkan sama Rasulullah itu. Kabair itu satu, al-isyrak billah. Menyekutukan Allah. Ya. Jadi panjenengan ya datang ke kuburannya Mbah Sangkil, ya, jaluk kepada Mbah Sangkil, Mbah, aku 2024 arep nyalon DPR. Dari PKS umpama. Ya, datang kepada kuburannya Mbah Sangkil nyuwun supaya jadi. Ini al-isyrak billah, dosa besar pertama kali, grade pertama. Yang kedua, wa uququl walidain, apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Ini grade yang kedua. Dan yang ketiga, al-yaminul ghamus, ya, yaitu yamin al-ghamus, sumpah palsu. Nah, ini stressingnya di sini. Sumpah palsu. Ngoten niku Arabi mboten puas, masih tanya juga. Ya Rasul, wa mal yaminul ghamus? Sing dijenenge yaminul ghamus itu apa sih ya Rasul? Sumpah palsu itu. Qala Rasul bersabda, alladzi ya yak apa itu? Yang qati'u malum ri'in muslimin huwa fiha kadzibun. Ya. Yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu yaitu ya, sumpah yang digunakan untuk mengambil hak orang lain. Dalam hal ini mengambil harta orang muslim yang lain dengan kezoliman. Padahal ia bohong. Ya, Masya Allah. Jadi banyak Pak sumpah palsu ya. Jadi antara cerita awal dengan rekonstruksi itu ternyata berbeda. Dengan menyaksikan apa enggak terserah jenengan. Ya, artinya sumpah palsu ini sejak zaman Rasulullah sudah merupakan dikategorikan termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Untuk itu jamaah sekalian, sumpah palsu ini hati-hati sekali, jangan sampai kulon jenengan gampang-gampang menggunakan kata-kata demi Allah dan sebagainya, demi Rasulullah ya. Itu orang yang mudah sumpah ini biasanya justru tidak mudah untuk dipercaya, tidak mudah untuk amanah. Kecuali benar-benar kepepet, bahkan kalau perlu sumpah mubahalah, tidak apa-apa. Ya. Jadi makanya ada seorang ulama besar yang melakukan mubahalah ya. Pokoknya mulai dari yang mendramatisir, yang ini kan ada itu sebenarnya ya. Wallahu alam, panjenengan insyaallah lebih tahu. Ya, nah, seperti itu. Itu dibolehkan dalam Islam selama mempertahankan kebenaran dan sesuatu yang direkayasa yang mengandung fitnahan-fitnahan di mana kita tidak pernah melakukan. Ya, kalau sudah tidak mentok-mentoknya ya panjenengan, ya itu dipersilahkan. Itu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Jadi agar nanti bisa dipertanggungjawabkan segala ucapan dan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kata pun
nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, amanah yang diberikan Allah terhadap kehidupan kita nanti akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Sehingga panjenengan sering membaca di surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apapun yang kula jenengan lakukan, apapun yang kula jenengan ucapkan, nanti itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu mulut-mulut kita dikunci. Ya, justru yang berbicara wa tukallimuna aydihim, kami bikin berbicara tangan-tangan mereka. Ya, wa tashhadu arjuluhum, disaksikan oleh kaki-kaki mereka. Seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah nggih, panjenengan yang jauh-jauh dari dalam panjenengan ke Darut Taqwa ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh solihah nggih, sebagai nilai ibadah di hadapan Allah, sehingga nanti apapun yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah merupakan pertanggungjawaban yang baik. Kalau toh ada kekhilafan, kesalahan kita, dosa kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diampuninya, dengan diterima amal-amal kita, mudah-mudahan segala kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Dilapangkan rezeki kita, dibahagiakan rumah tangga kita, ditentramkan rumah tangga kita. Ya, Allah selesaikan masalah-masalah kita dan juga membahagiakan kita, menolong kita bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf nggih. Kalau panjenengan kepengin mengikuti kajian-kajian kami, monggo Sabtu pagi tafsir, Rabu subuh kayak gini hadis, kemudian Rabu sore sekarang ada anak-anak muda kita yang mengajak saya ngaji lagi, yaitu Rabu ba'da apa Zah? Jadinya ba'da Isya ya. Ba'da Isya. Nggih, teman-teman dari Al-Muhajirin ya, dan remaja-remaja muslim, pemuda muslim ini monggo Pak Ayak, nanti mungkin Abid bisa ikut ya, teman-teman di Gang Sumber, kelompoknya Alpan, Alpin, Upin, Ipin ya. Monggo silakan ngaji, tapi tempatnya di rumah, di tempat tinggal saya, karena tempat tinggal saya ini juga amanah ya. Itu amanah itu yang harus disiarkan, sehingga mereka minta ngaji kitab Ta'limul Muta'allim, supaya anak-anak kita tahu adab-adab cara mencari ilmu ya, adab-adab sebagai seorang santri, adab-adab sebagai seorang murid ya, terhadap orang tua, terhadap guru-gurunya, supaya barokah hidupnya. Karena sekarang ini anak-anak kita ini sekarang kayaknya sama orang tua itu sudah nggak ada ini, kayak dianggap teman gitu ya. Dituturi kasar mencetat, dituturi halus mboten masuk. Itu kebanyakan seperti itu. Oke, saya kira itu. Kalau panjenengan masih kurang lagi, monggo setiap Senin malam Selasa jam 7 malam di Suara Muslim Radio Network 93,8 FM. Juga Suara Muslim TV, nggih. Itu insyaallah mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita kaji bersama ini dibarengi dengan hidayah Allah, barakah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.